Belum lama menengok ke atas, tiba-tiba ada benda yang jatuh dari atas. Jantung terpompa cepat, adrenalin pun terkuras. Kala itu Slamet yang merupakan orang yang sangat penakut, dia gemetar tak karuan. Dan dia mencoba berlari dari tempat itu. Oke teman-teman, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat ya. Dan semoga juga kita dijauhkan dari wabah yang melanda kita saat ini, yaitu wabah virus corona. Oke, dalam video kali ini saya akan menceritakan cerita yang berjudul Pesugihan Tali Pocong. Tapi sebelum lanjut, saya mengucapkan terima kasih kepada The Goodness yang telah mengirimkan cerita ini untuk saya ceritakan di channel ini. Baiklah, langsung saja kita ke ceritanya. Slamet tinggal berdua dengan ibunya di sebuah rumah yang sangat sederhana yang terbuat dari kayu dan potongan bambu. Slamet merupakan anak terakhir dari 3 bersaudara yang semuanya adalah laki-laki. Kakak pertamanya bernama Joko yang berumur 39 tahun. Sedangkan kakak kedua bernama Tono yang berumur 35 tahun. Sedangkan yang terakhir adalah Slamet yang sekarang berumur 30 tahun. Dari ketiga saudara ini, yang belum menikah hanyalah Slamet, dan kedua kakaknya telah berkeluarga dan telah hidup sukses di kota. Joko adalah seorang pemborong proyek, dan sedangkan Tono sudah sukses di bagian mebel. Meski mereka dari keluarga miskin, namun kedua kakaknya merupakan orang yang sangat ulet dalam bekerja, sehingga mereka bisa sukses di perantauan. Lain halnya seperti Slamet yang sangat bodoh dan suka malas-malasan. Suatu hari ibunya menyuruh Slamet untuk ikut ke kota bersama kakaknya di bagian mebel supaya dia mempunyai pengalaman. Namun Slamet menolak perintah ibunya itu. Meski kedua kakaknya merupakan orang yang sukses, namun perhatian kakaknya kepada Slamet dan ibunya termasuk kurang. Mereka sepertinya lupa dari mana mereka dilahirkan dan dari mana mereka dibesarkan. Setelah meninggalnya ayah mereka 7 tahun yang lalu. Saat ini yang merawat ibu mereka hanyalah Slamet. Slamet adalah orang yang terkenal sangat pemalas di desanya, yang kerjanya hanya nongkrong dan menggoda gadis-gadis desa. Hal ini menjadikan warga desa enggan menawarkan pekerjaan kepada Slamet. Meskipun dengan keadaan terpaksa, ada beberapa orang yang menyuruh dia untuk mengangkat hasil panen mereka dan pekerjaan sawah lainnya. Itu pun karena warga yang di sana termasuk kasihan kepada ibu Slamet yang kekurangan finansial. Saat Slamet duduk di depan rumah, seketika terdengar suara remang musola yang menyatakan bahwa ada warga desa yang telah meninggal. Kabar itu pun cepat meluas sehingga sampai ke telinga Slamet. Seketika ada kawan Slamet yang lewat depan rumah dan mengatakan bahwa yang meninggal adalah Lasmini. Kabarnya dia meninggal secara tidak wajar. Tiba-tiba dia muntah dan kejang seketika, yang sepertinya dia disantet, kata temannya. Lasmini merupakan gadis kembang desa yang berparas ayu, berkulit putih dan bertubuh langsing. Banyak pemuda yang memperebutkan Lasmini, tak terkecuali Slamet yang memperebutkan gadis itu. Di kalangan desa, Lasmini disebut sebagai wanita mentel, suka berpakaian agak terbuka dan terkenal sangat judes. Mendengar kabar kematian Lasmini, Slamet pun berpikir menjadi sangat liar. Kebetulan malam itu malam Jumat Kliwon yang terkenal adalah malam keramat yang menjadikan malam itu mencekam dan menjadikan lorong desa menjadi sepi, kecuali rumah Lasmini. Ada beberapa orang yang sedang mempersiapkan proses penguburan. Kemudian Slamet berkata kepada temannya tentang pesugihan tali pocong. Kemudian temannya berpesan kepada Slamet supaya Slamet tidak melakukan hal-hal aneh, apalagi bersekutu dengan setan. Malam itu pikiran Slamet menjadi sangat liar dan tidak karuan. Malam itu dia teringat dengan perkataan kakaknya Joko yang pernah mengejek dirinya. Kakaknya berkata bahwa Slamet merupakan orang yang tidak berguna sehingga membuat Slamet sakit hati. Tak hanya di situ,
Tono pun pernah berkata kepadanya bahwa mending mati daripada menyusahkan orang lain. Sudah berulang kali kalimat seperti itu dilayangkan kepada Slamet. Semenjak kakaknya itu menjadi hidup sukses, mereka tidak peduli lagi dengan Slamet, ibunya dan ayahnya. Mereka sekarang menjadi sombong dan cenderung pemarah. Dengan perasaan sakit hati, Slamet seperti dibisiki setan untuk melakukan pesugihan itu. Dia merasa kasihan kepada ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan. Slamet berpikir, di usia ibunya yang sudah tinggal menunggu ajal, dia ingin membahagiakan ibunya walaupun cuma sekali. Esok pun tiba, sekitar jam 11 siang, di hari yang agak mendung itu, Slamet berpamitan kepada ibunya untuk pergi ke suatu tempat. Ibunya yang tak menaruh curiga mengizinkan Slamet untuk pergi dan berpesan untuk berhati-hati dengan mempersiapkan 4 potong singkong rebus yang dibungkus dengan daun jati sebagai bekal. Slamet ingat dulu waktu saat dia memanen sawah membantu warga desa. Ada buruh yang bercerita kepada dia bahwasanya pemilik sawah tersebut merupakan orang terkaya di desanya, yang konon kabarnya dia melakukan pesugihan tali pocong. Buruh itu juga mengatakan bahwa dukun di hutan seberang sana itu adalah merupakan perantara dari mereka. Hutan itu adalah hutan Nogojoyo, hutan yang terkenal sangat angker. Konon di dalam hutan ada sendang yang menjadi tempat perkumpulan para jin dan setan. Di dekat situ juga ada pondok reot yang udah tua yang merupakan tempat dukun tersebut. Banyak yang meyakini bahwa dukun itu adalah pemilik ilmu hitam yang bertapa puluhan tahun di sana sampai akhirnya mendirikan pondok di tempat itu. Dari sedikit informasi yang didapatkan dari temannya buruh dulu, Slamet telah membulatkan tekadnya untuk pergi ke hutan itu, hutan yang berada di ujung desa Kramahwulu, yang berjarak sekitar 25 km dari desa Slamet. Karena tidak memiliki sepeda dan uang untuk naik angkutan umum, terpaksa Slamet harus menempuh perjalanan dengan berjalan kaki untuk melewati desa dan area persawahan. Butuh sekitar 5 jam lebih tanpa istirahat. Akhirnya sampai ke desa Kramahwulu. Slamet menanyakan arah hutan tersebut kepada warga setempat. Beberapa warga pun heran. Ada orang yang berani pergi ke hutan angker itu. Dengan tanpa banyak basa-basi, warga pun langsung menunjukkan arah hutan itu kepada Slamet. Slamet yang tergesa-gesa langsung buru-buru pergi tanpa menghiraukan perkataan dari orang-orang yang berada di desa itu. 15 menit berjalan, Slamet mulai memasuki area hutan. Terlihat matahari sudah mulai agak turun ke barat, pertanda sore telah tiba. Setelah memasuki area hutan dan semakin dalam masuk ke dalam hutan, suasana menjadi sangat berbeda. Aroma pohonan yang khas dengan sunyi hutan menambah kesan mistis area tersebut. Bulu Roma mulai berkedip. Slamet merasa ada yang mengawasi dan ia harus berhati-hati. Dalam hati, dia berpikir ingin balik, tapi karena nanggung, dia mencari tempat untuk istirahat sejenak. Setelah menemukan tempat yang dirasa cocok untuk istirahat, Slamet pun mulai membuka bekalnya. Tampak dari raut mukanya yang kusam dan bercucuran keringat, Slamet sangat kelelahan setelah melakukan perjalanan yang cukup jauh. Namun, hal aneh pun terjadi. Bau semerbak singkong bakar dan rebus tercium sangat pekat. Bau itu tercium dari atas. Slamet yakin bahwa bau itu bukan dari singkong yang dia bawa. Meski berdiam diri agak lama, bau itu masih berseliweran di sekitar Slamet. Slamet mulai gusar, perasaannya bercampur aduk antara takut dan penasaran. Karena tak ingin berpikir aneh, Slamet memberanikan diri melihat ke atas. Dan terlihat sosok hitam besar dengan mata merah menatap dengan tajam seakan mengancam. Belum lama menengok ke atas, tiba-tiba
ada benda yang jatuh dari atas. Jantung terpompa cepat, adrenalin pun terkuras. Kala itu Slamet yang merupakan orang yang sangat penakut, dia gemetar tak karuan dan dia mencoba berlari dari tempat itu. Kata-kata kotor yang keluar dari mulut Slamet akibat ketakutan membuat penghuni tempat itu menjadi sangat marah. Akan tetapi Slamet terus berlari kelimpungan. Dia berlari menerobos semak dan tidak memperdulikan apa yang terjadi di depan. Dan kemudian ada suara ketawa dari depan. Suara yang menyeramkan bersautan mengganggu konsentrasi. Dahan pepohonan dan ranting-ranting seakan menyayat tubuh Slamet yang sudah lemas. Beberapa sosok nampak jelas berada mengitari tubuh Slamet yang berlari. Kuntilanak, gondoruwo, banaspati, dan banyak lagi sosok mengerikan yang seakan menghadang Slamet. Tiba-tiba Slamet pun tersandung dan menyebabkan dia jatuh hingga tak sadar. Saat itu hari pun sudah berganti malam. Cahaya rembulan menyingkap dari celah-celah ranting pohon yang ada di hutan yang rimbun itu. Suara burung hantu dan jangkrik terdengar dari berbagai sisi yang ada di hutan itu. Hawa dingin dalam hutan membangunkan Slamet yang telah lama tidak sadarkan diri. Dengan sisa tenaga, dia melanjutkan perjalanan. Dia beranjak dan melanjutkan langkah. Dan saat itu, terlihat pondok reok dengan penerangan seadanya. Saat itu, Slamet mulai terasa agak lega. Ia melangkah dengan sangat ragu-ragu, mengingat kejadian yang dialami semalam. Setelah sampai depan gubuk reok itu, pintu pun terbuka dengan sendirinya, seperti mempersilahkan Slamet untuk masuk ke dalam. Tanpa permisi, Slamet pun mulai masuk dan duduk di hadapan kakek yang kira-kira telah berusia 85 tahun itu. Tiba-tiba, Slamet melihat pocong ada di belakang kakek tua itu. Beberapa kali Slamet memastikan bahwa sosok di belakang kakek tua itu bukanlah pocong. Pikirannya mungkin itu halusinasi karena ia begitu kelelahan dan kelaparan. Kemudian kakek itu tiba-tiba berkata dalam bahasa Jawa yang artinya, "Bawakan aku tali pocong dari jenazah yang belum lama dikubur, ayam jago dan kain kafan baru." Kemudian Slamet berkata dengan nada yang sangat lemah kepada kakek tua itu bahwa dia sangat kelaparan dan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan perjalanan pulang. Kemudian kakek tua itu mengeluarkan ayam bakar utuh lengkap dengan lalapan dan sambal dari bawah meja tempat ia membakar minyak dan mempersilahkan Slamet untuk memakannya. Tampak Slamet memakannya dengan sangat lahap. Padahal yang terlihat enak dilihat Slamet itu hanyalah tipuan belaka. Darah segar pun bercucuran dengan deras. Dedaunan dan tanah lumpur pun disantapnya dengan lezat. Ia tak sadar bahwa dia telah memakan ayam itu dengan hidup-hidup. Terus-menerus Slamet memakan ayam itu sampai habis. Tangan dan badan Slamet pun dipenuhi dengan darah seperti kanibal yang kelaparan. Selang beberapa menit, tubuh Slamet tergepar. Matanya mulai terpejam. Waktu berlalu fajar menyingsing. Ada seekor anjing mengendus bercak darah dari tubuh Slamet. Ia terbangun dan kaget karena telah berada di luar area hutan. Anjing itu pun berlari ke tengah hutan dan menghilang. Dia pun heran karena tubuhnya sangat banyak darah dan tangannya juga dipenuhi bercak darah. Kebetulan di dekatnya ada aliran sungai untuk membasuh wajah dan tubuhnya. Setelah semuanya bersih, Slamet merasa tubuhnya sudah bugar kembali dan ingin segera pulang, walau sekali lagi dia harus berjalan kaki. Tanpa bekal apapun, Slamet meniti jalan setapak demi setapak. Dalam perjalanan pulang, Slamet tidak mengingat apapun kecuali perkataan kakek yang sangat membekas di otaknya dan terukir jelas di ingatannya. Sembari berjalan pulang,
Dia berpikir, kenapa kakek tua itu tahu maksud dan tujuan kedatangannya ke sana. Dari pagi hingga menjelang siang, akhirnya tubuh yang kelaparan pun sampai di pintu masuk desa Watu Etan. Dan beberapa meter lagi bakalan sampai ke rumah. Ibu Suryati yang melihat Slamet masuk ke rumah hanya berdiam diri di ranjang tempat dia biasa beristirahat, seakan tak menggubris kedatangan Slamet. Karena telah terbiasa dengan kelakuan anaknya yang berulang kali sering tak pulang, sehari atau 2 hari. Slamet yang baru saja pulang langsung pergi ke dapur. Tapi yang tersedia kala itu hanyalah ubi dan air minum. Hatinya pun miris melihat keadaan keluarga yang begitu miskin itu. Dan ia pun makan dan sembari merenung. Setelah memakan beberapa potong ubi dan meminum beberapa gelas air, Slamet pun beranjak dari dapur ke kamarnya. Di kamar, dia merenung sambil memikirkan bagaimana kelanjutan misinya nanti, sembari sambil menengok langit-langit rumah. Karena tidak ada iman di hati Slamet, dia begitu mudahnya terkena tipu daya setan. Keadaan ekonomi yang sangat buruk mendorong Slamet melakukan hal tersebut. Pada malam hari, tepat jam 1 malam, saat orang-orang terlelap, Slamet seorang diri membawa cangkul berjalan dengan waspada menuju ke pemakaman. Saat itu sangat jarang orang yang melakukan ronda keliling desa, kecuali ada isu maling masuk ke perkampungan. Hal itu membuat Slamet tak berpikir khawatir. Dia justru khawatir ketemu makhluk halus di kuburan tersebut, karena ia seorang yang sangat penakut. Sesampainya ia di kuburan, Slamet pun mencari kuburan yang baru dan masih bertaburan bunga dan gundukan tanah yang tinggi. Dia pun yakin bahwa tidak ada yang dikubur beberapa hari terakhir kecuali Lasmini. Dan tanpa kesusahan dia pun menemukan kuburan tersebut. Kemudian Slamet pun melakukan penggalian terhadap kuburan Lasmini. Setengah jam setelah Slamet menggali kuburan itu, papan penutup mayat pun mulai terlihat. Dengan tergesa-gesa, Slamet pun menyelesaikan penggalian, lalu dengan cepat membuka tali pocong Lasmini. Ia membuka keseluruhan kain kapan sehingga membuat tubuh wanita itu pun terlihat, karena dia berharap bisa melihat dan mencicipi kecantikan tubuh mayat wanita itu yang telah lama didambakannya. Namun yang terlihat hanyalah tubuh Lasmini yang telah membengkak di mana-mana dan mengeluarkan bau yang sangat tidak enak. Padahal Lasmini baru dikubur beberapa hari. Tak lama dari kejauhan terdengar pijakan kaki dan beberapa orang yang sedang mengobrol mendekati pemakaman dengan menggunakan senter dan obor. Tiba-tiba ada yang berteriak. Tonton lanjutan ceritanya di part 2. Saya Tamrin, saya pamit undur diri, terima kasih.